and princesses. Hi. How are you today? Awesome, incredible. Yes, yes, yes. Oke, boys and girls, seperti biasa, setiap hari minggunya Kak Diana tidak pernah bosan mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi jangan lupa untuk sesering mungkin mencuci tangan dan juga makan makanan bergizi dan minum vitamin. Dan yang paling terutama, kita tetap berdoa kepada Tuhan agar bangsa kita, bahkan seluruh dunia ini cepat-cepat dipulihkan dari kondisi saat ini dan kita bisa bertemu lagi di Awesome Kids. Hari ini Kak Diana mau tes semangat kalian. Are you ready? If you happy and you know it, say amen, amen. If you happy and you know it, say amen, amen. If you happy and you know it, let's clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. Very good. Give applause to Jesus. Yay! Wah, adik-adik sangat semangat semua ya. Sekarang Kak Diana mau tes semangatnya satu kali lagi. Oke, Kak Diana mau semuanya berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Prepare yourself. 1, 2, 3. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Yep. Semua bersemangat dan bersukacita. Give applause to Jesus. Oke, Kak Diana mau tanya nih, adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada sarapan? Wah, good! Karena semua sudah mandi, sudah sarapan, jadi pasti semangat dong buat memuji nama Tuhan. Good! Let's prepare ourselves and sing along to Jesus. Come on! Come on! Are you ready? Clap your hands. 1, 2, 3. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna sing tonight. 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 Because of Jesus. I'm gonna sing tonight. 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 Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. Say more. More. We praise you. More, more, more. I want Clap your hands. more, more. We praise you. I'm gonna dance tonight. I'm gonna Dance, dance, I'm dance. gonna dance Let's tonight. dance for Jesus. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. Because of Jesus. I'm gonna dance tonight. 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 Because of Jesus. More, more, Yes, clap your hands, boys and girls. more, more. Sing it louder. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. Because of Jesus. Let's jump together. Yes. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. Because of Jesus.
jump, jump, jump. Yay! Because of Jesus. Yay! Give applause to Jesus. Woo! Yeay! Semua bersemangat, luar biasa. Oke, boys and girls, Kak Diana senang banget hari ini karena kalian semua sangat bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita sampai pada saatnya untuk apa? Yeah, that's right, to listen God's word. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. So boys and girls, let's prepare our heart, our mind to listen God's word. Hari ini Kak Diana mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian. Kak Diana mau kita semua nyanyikan pujian ini dari hati kita untuk Tuhan, bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Yuk kita mau nyanyi buat Tuhan ya. Boys and girls, let's sing this song from your heart to Jesus. Yuk kita mau renungkan pujian.
kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, hari ini kita kembali beribadah online Awesome Kids karena kita akan mentaati perintah dari pemerintah untuk melakukan semuanya secara online. Sekolah online, kerja online, beribadah online untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Nah, adik-adik, selama kita di rumah untuk mencegah virus, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Makan makanan yang sehat dan bervitamin, jaga kebersihannya, dan kalau ada keperluan untuk pergi keluar dari rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Nah, adik-adik coba tebak, hari ini kira-kira kita bakalan bahas apa ya? Yap, kita akan review karena ini adalah minggu terakhir dari bulan April. Sudah siap belum? Apakah adik-adik sudah belajar? Oke, sebelum kita mulai reviewnya, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita mau menghormati Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah boleh kami terima. Kami bersyukur untuk pakaian yang bisa kami gunakan, makanan yang bisa kami konsumsi, untuk rumah kami. Kami bersyukur juga untuk keluarga kami, teman-teman kami, dan dalam segala hal. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mempelajari firman-Mu, kami mau review dari firman-Mu sebulan ini. Bapa, ajari kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan mulai ya reviewnya. Hari ini kakak akan mereview dengan cara memberikan pertanyaan dan adik-adik silahkan menjawab. Setiap kakak mengajukan pertanyaan, kakak akan memberikan waktu kepada adik-adik 5 detik untuk menjawab. Setelah itu adik-adik boleh menjawab sepengetahuan adik-adik ketika adik-adik sudah menonton firman Tuhan sebelumnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh menghitung nih, kira-kira seberapa banyak sih adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Siap? Persiapkan dirinya, Alkitabnya, kita akan mulai. Nah, kita masuk ke dalam minggu pertama, tanggal 5 April 2020 dengan bahan Alkitab Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 53. Adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kita masuk ya ke dalam pertanyaan pertama. Apa sih temanya pada minggu pertama itu? Silakan jawab. Yes, jawabannya adalah Taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya untuk disalibkan sudah dekat, sehingga dia mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani dengan mengajak murid-muridnya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan pada waktu di Taman Getsemani? Silakan jawab, 5 detik. Yap, siapa yang benar menjawabnya? Pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang benar? Pada waktu itu ternyata mereka tidak mentaati perintah Tuhan loh. Apa sih yang mereka lakukan? Itu dia pertanyaan ketiga. Silakan jawab. Yup, jawabannya gampang banget. Mereka tidak berdoa, tapi mereka malah tidur. Nah, pada waktu itu akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Pertanyaan keempat, siapa sih murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Yesus untuk ditangkap? Silakan jawab.
Yap, jawabannya adalah Yudas. Pada waktu itu Yudas menjual Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Akhirnya di Taman Getsemani itulah Tuhan Yesus ditangkap. Itu adalah cerita dari minggu pertama. Siapa yang benar semua jawabannya? Nah, selanjutnya adik-adik kita akan mereview ibadah Good Friday atau Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 dengan bahan firman Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 50. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Kita masuk ya dalam pertanyaan pertama. Apa sih tema yang waktu itu kita bahas pada waktu Jumat Agung? Yap, jawabannya adalah kematian Yesus. Pada saat kita merayakan Jumat Agung, kita sedang memperingati hari di mana Tuhan Yesus mau mati disalibkan untuk menebus dosa kamu dan saya, menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan di mana ya? Silakan menjawab. Yap, pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Nah, ternyata Tuhan Yesus gak disalibkan sendiri. Dengan siapa ya Tuhan Yesus disalibkan? Silakan menjawab. Pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi Tuhan Yesus diposisikan atau ditempatkan sebagai seorang penjahat. Wah, padahal Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menjadi juru selamat menebus dosa kita semua. Menyedihkan ya. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus malah mengalami banyak kesakitan. Tuhan Yesus dihina, diolok-olok, dan bahkan bajunya diundi untuk dibagikan. Tapi ternyata ada kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bukan kalimat membenci, tapi ada kalimat yang dinaikkan. Dia katakan kepada Bapaknya. Kalimat apa itu? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Tuhan Yesus menyatakan dalam mulutnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, dalam kondisi tertekan, Tuhan Yesus nggak mengatakan kalimat kutuk, nggak mengatakan kalimat yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus malah meminta Bapa di sorga untuk mengampuni dosa mereka. Keren! Nah, adik-adik, kita masuk dalam review minggu kedua pada tanggal 12 April 2020 dengan bahan firman-Nya Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik, kalau pada tanggal 10 April kita membahas tentang kematian Tuhan Yesus, nah ini pertanyaan pertama. Lalu apa yang kita bahas pada minggu kedua? Yap, jawabannya adalah kebangkitan Yesus. Siapa yang benar? Oke, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ternyata ada loh saksi-saksinya yang melihat bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Siapa aja ya yang melihat kejadian itu? Adik-adik boleh sebutkan. Yes, jawabannya yang pertama ada Maria Magdala, yang kedua Maria Yakobus, yang ketiga Yohana, dan perempuan-perempuan lainnya. Adik-adik, pada waktu mereka datang, mereka sebenarnya mau memberikan rempah-rempah untuk mayat Tuhan Yesus. Tapi apa sih yang terjadi waktu mereka datang ke sana? Pertanyaan ketiga, silakan menjawab. Jawabannya, batu di kubur Tuhan Yesus terguling. Dan ketika mereka masuk,
Tidak ada mayat Tuhan Yesus di sana. Malah ketika mereka masuk, ada 2 orang pria yang menggunakan pakaian berkilauan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada di kubur. Akhirnya, wanita-wanita ini pergi untuk mengabarkan berita itu kepada murid-murid dan orang banyak. Nah, itu adalah kisah dari kebangkitan Tuhan Yesus pada minggu kedua. Nah, adik-adik, kita masuk pada minggu ketiga pada tanggal 19 April 2020 dengan bahan firman Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 44. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi tema dari pembahasan minggu ketiga? Jawabannya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan tugas supaya murid-muridnya menjadi saksi untuk memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Pada saat ini, adik-adik, kakak dan kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang juga ditugaskan menjadi saksinya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai saksi Yesus untuk bisa memberitakan berita ini kepada segala bangsa? Jawabannya ada di Matius 5 dan terdiri dari 2 hal. Ini adalah pertanyaan kedua, silakan jawab. Jawabannya adalah terdiri dari menjadi garam dan terang dunia. Nah, garam itu punya fungsi utama. Fungsinya adalah memberikan rasa kepada makanan supaya nggak tawar, supaya makanannya enak, lezat, dan nikmat. Lalu, apa tugas yang menjadi terang? Terang itu untuk memberikan cahaya kepada kegelapan. Misalnya, kalau lagi mati lampu, kita nggak bisa melihat apa-apa dalam gelap. Kita bisa nabrak meja, lemari, atau tembok. Tapi kalau misalnya ada terang, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, pertanyaan ketiga, sebagai garam dunia, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjalankan fungsi itu? Silakan menjawab. Jawabannya adalah kita harus menjalankan fungsi yang sama seperti garam. Kalau garam memberikan fungsi untuk memberikan rasa kepada makanan, kita juga memberikan rasa kepada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita harus memberikan rasa yang enak, jangan yang gak enak, harus enak. Jadi ketika kita hadir dalam kehidupan orang-orang merasakan sukacita. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi garam dunia? Ya, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita membawa kasih, sukacita, damai, dan memberkati kehidupan orang lain. Itu kita harus pastikan bahwa diri kita menjadi garam buat orang lain. Pertanyaan terakhir, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita menjadi terang dunia, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjalankan fungsi itu? Silakan menjawab. Sama seperti terang dalam gelap, kita juga harus menjadi terang dalam kehidupan orang lain. Caranya, ketika orang-orang mungkin tenggelam dalam dosa, dalam kegelapan, justru anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi terang, menjadi orang yang berbeda, tidak sama, tidak melakukan dosa. Mungkin orang-orang dengan sadar, dengan sukacita, dengan senang melakukan dosa, tapi anak-anak Tuhan Yesus enggak. Anak-anak Tuhan Yesus membawa terang buat kehidupan orang lain. Kita bisa membantu, kita mengasihi orang, kita menolong orang, menjadi berkat buat orang. Dari situ orang-orang akan melihat bahwa kita berbeda dan kita terang. Kita membawa terang bagi kehidupan orang-orang. Nah, kalau misalnya kita bawa fungsi yang kedua tadi, ada menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita kan lagi di rumah, kita melakukan segala kegiatan di rumah, kita lakukan hal-hal sederhana. Kita jadi garam dan terang dunia di dalam rumah. Kita melakukan kebaikan, misalnya bantuin mama papa dalam kerjaannya, mungkin bantuin mama dalam beresin rumah,
bantuin adik dalam kerjain PR atau bantuin kakak dan sebagainya. Itu adalah hal-hal simpel yang kita bisa tunjukkan menjadi garam dan terang dunia dalam rumah. Nah, jadi adik-adik pastikan bahwa adik-adik menjadi garam dan terang dunia. Oke adik-adik, kita sudah melakukan review selama bulan April ini dan saatnya kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Semuanya bersikap berdoa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kau sampaikan. Kami sudah mengerti bahwa kau rela mati untuk kami dan kau mengingatkan kami untuk menjadi saksimu melalui menjadi terang dan garam dunia. Bapak, kami sudah selesai dengar firman-Mu. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan yang berkati dan Tuhan sertai serta Tuhan juga yang pimpin semuanya. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah virus ini cepat berlalu sehingga kami bisa beribadah bersama lagi dengan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke adik-adik, silakan melakukan aktivitas kalian kembali. Sampai jumpa minggu depan. See you and God bless you.